Natalia Iriani, saya mau mengajukan dua pertanyaan saja. Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita sama-sama lagi menanggapi mengenai klaim yang disampaikan oleh seorang mualaf yang bernama Natalia Iriani. Entah mengapa perempuan yang satu ini tidak bosan-bosannya menggunakan Alkitab di dalam ia membangun sebuah argumentasi. Dan karena itu teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari terlebih dahulu kita dengarkan apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut ini. Nah, kita lihat di sini bahwa Allah memberikan mereka itu istri-istri. Berarti istrinya itu sudah jelas lebih dari satu. Dan hal ini pun sudah jelas gak asing lagi ya bagi teman-teman di luar Islam. Mereka sudah mengetahui bahwa Islam benar-benar mengizinkan poligami. Bahkan mereka suka menjadikan itu sebagai bahan lelucon atau bahan yang bahan untuk olok-olokan kita umat Islam yang memperbolehkan praktek poligami. Injil pun juga sudah mengatur bagaimana cara-cara untuk membagi warisan dalam keluarga yang berpoligami. Jadi kita bisa lihat di Ulangan 21 ayat yang ke-15 sampai 17. Di situ dijelaskan bagaimana cara-cara seseorang dalam membagi warisannya kepada anak-anak dan istri-istri yang dia poligami. Nah, kenapa sih kok sampai dibikin aturan yang seperti itu? Ya memang poligami itu perlu diatur, perlu ada aturannya. Itu supaya seseorang yang melakukan poligami, dia tidak memperlakukan istri-istrinya dan anak-anaknya itu dengan semena-mena saja. Sekarang saya juga ingin mengajak teman-teman untuk membaca di Keluaran 21 ayat yang ke-10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Nah, jadi dari Keluaran 21 ayat yang ke-10 ini lebih ditegaskan lagi bahwa laki-laki yang berpoligami itu harus bisa berlaku adil. Jadi untuk perempuan yang satu, perempuan yang kedua, dan berapapun yang dia miliki istri untuk dipoligami itu, semuanya harus sama, baik dari pakaian, makanan, maupun hal persetubuhannya dia dengan perempuan-perempuan yang dijadikan istrinya itu. Nah teman-teman sekalian, Natalia Iriani sendiri memberikan judul kontennya adalah Poligami boleh saja asalkan jangan menolak kebenaran. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya saya tidak akan memberikan tanggapan mengenai keyakinannya kalau di dalam agama Islam boleh berpoligami. Bagi saya silakan saja, karena itu adalah imannya mereka, ya sah-sah saja dalam konteksnya mereka. Tetapi karena beliau kemudian menggunakan Alkitab yang ia sebut adalah Injil dalam perjanjian lama, terlepas dari pernyataan yang ini adalah keliru, sebagai salah satu referensi untuk mendukung argumentasinya, maka di sini saya punya hak untuk mengomentari ataupun memberikan tanggapan berkaitan dengan apa yang diklaim oleh mualaf Natalia Iriani. Jadi ini saya sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya kepada kawan-kawan saya Muslim, supaya nanti tidak marah. Itu kan keyakinan kami, kenapa Anda berkomentar? Nah teman-teman sekalian, berkaitan dengan ayat yang sudah dikutip oleh Natalia Iriani, sebenarnya mengenai hal ini Tuhan Yesus sudah jelaskan di dalam perjanjian baru. Salah satu contoh yang diangkat adalah berkaitan dengan perceraian. Di dalam perjanjian baru, dengan tegas Tuhan Yesus berkata bahwa beberapa peristiwa yang diizinkan oleh Musa sebagaimana dicatat di dalam perjanjian lama, itu dilakukan Musa karena ketegaran, kekerasan hatinya bangsa Israel. Nah kemudian teman-teman, dalam konteks penciptaan, sebagaimana dicatat dalam kitab Kejadian, setelah Allah menciptakan Adam dan kemudian ia juga menciptakan Hawa, perhatikan ya teman-teman, kenapa Allah hanya menciptakan satu perempuan sebagai pendamping dari Adam?
kalau misalnya pada bagian selanjutnya poligami itu benar. Karena memang sejak semula Allah tidak menghendaki poligami. Allah menghendaki monogami. Untuk suami hanya boleh memiliki satu istri. Untuk istri juga hanya boleh memiliki satu suami. Itu sebabnya hal ini dijelaskan oleh Rasul Paulus secara detail di dalam surat-suratnya. Jadi itu ya teman-teman. Lalu mengapa kemudian dalam beberapa peristiwa ada tokoh-tokoh Alkitab yang kemudian istrinya banyak? Apakah ini dimaksudkan dibenarkan? Sama sekali tidak ada pembenaran. Ingat teman-teman, Alkitab kita adalah Alkitab yang jujur, yang memaparkan segala peristiwa yang dialami oleh umat Allah pada zaman itu, khususnya di konteks Israel. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan dicatat di dalam Alkitab. Tetapi tak berarti bahwa ketika itu dicatat lalu semuanya harus diikuti. Enggak. Lalu mengapa semuanya perlu dicatat? Supaya kita pada masa ini belajar dari apa yang mereka lakukan mengenai bentuk ketaatan dan juga bentuk pelanggaran. Misalnya tentang kisah Daud yang dicatat dalam Alkitab. Karena ia mengambil istri orang, istrinya Uria. Apakah kemudian kita harus menuruti hal yang demikian? Tidak. Tetapi melalui peristiwa itu kemudian dicatat dalam Alkitab, supaya kita bisa belajar bahwa ini adalah pelanggaran Daud yang bertentangan dengan firman Tuhan dan hal ini tidak boleh dilakukan. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari Alkitab. Dan karena itu kepada Mbak Natalia Iriani, tolong kalau Anda sudah menjadi mualaf, sebenarnya kalau Anda mau berbicara tentang Alkitab ya silakan saja sih, tetapi Anda harus jujur di dalam hal memahami Alkitab. Anda harus membaca, mempelajari, memahami Alkitab sebagaimana yang Alkitab maksudkan, bukan sebagaimana yang Anda mau. Nah, karena itu kepada Natalia Iriani, saya mau mengajukan dua pertanyaan saja. Pertama, apakah di dalam agama Islam derajat perempuan dan laki-laki sama? Kalau di dalam Kristen pasti sama. Laki-laki dan perempuan di dalam agama Kristen sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab adalah setara. Kenapa demikian? Karena baik laki-laki maupun perempuan, kedua insan ini dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Itulah yang membuat keduanya setara. Hanya saja kemudian berbeda dalam hal fungsi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua kepada Natalia Iriani, kalau Anda senang berbicara tentang agama, pertanyaan saya yang kedua adalah, kalau di dalam agama Islam diizinkan poligami, apakah perempuan juga diizinkan untuk berpoliandri atau memiliki 2 ataupun 3 suami? Nah, bagi saya, kalau misalnya laki-laki dan perempuan adalah setara, apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki seharusnya juga bisa dilakukan oleh perempuan. Itu berdasarkan perspektif saya sebagaimana yang saya pahami dalam Alkitab. Dan karena di dalam Alkitab laki-laki dan perempuan adalah setara, maka laki-laki tidak diberikan kewenangan untuk boleh berpoligami sedangkan perempuan tidak. Keduanya tetap dilarang. Laki-laki maupun perempuan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab hanya boleh memiliki satu istri, satu suami. Jadi sekian teman-teman semua. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Dan Mbak Natalia, saya tunggu komentar ataupun balasan Anda ataupun jawaban Anda mengenai pertanyaan yang sudah saya ajukan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.